takut salah nih. Ya Bentar-bentar. kan, Kok kontrol B? Gue malah. Oh, ini baru keluar. Join Zoom dulu. Jadi kalau di statistik ada namanya koefisien korelasi. Ada yang namanya R square. Nah, Seru banget. kalau korelasi itu mau ngelihat hubungan. Kalau R itu mau mengetahui seberapa besar impact si variabel terhadap variabel independen terhadap variabel dependen antar variabel. Nah, R square itu. Nah, kalau R square itu kan kuadrat ya, R square. Kalau nyari R itu akar berarti. R adalah Sorry, udah akar R nulis belum, square. Mbak Mutia? Kenapa? Udah nulis belum? Belum. Tadi dulu. Oh Ini lagi belum. Oh nyambung iya, Zoom dulu memang bentar. memang belum ya. Iya, iya. Belum. Ya, ini tulisannya Lanjut, mampir lanjut. ke kiri dikit nih. Ini baru R square 0943 apa nih? Nah, R square itu buat mengetahui seberapa besar impact variabel. Nah, kalau misalnya di atas 0,5 berarti variabel lo bisa dipakai gitu. Ah, ini dikit lagi nih. Oh, tinggal geser nih. 94,3% nah variabel. berarti kan ini ada 4 variabel nih. Ya, Ayam meceran, kambing, bla bla bla. Ini berarti variabelnya tuh beta itu ya? Kok Yang beda? ini. variabel. Nah, ini variabel. Variabel itu ayam. Bentar aku buka dulu. Ini aku live dulu ya. Aku pakai laptop aja bentar, maaf. Oke. Mau belajar aja susah kita ya. Hapus aja nih. R kuadratnya mana tadi? Tadi R mana? Itu kuadrat. penjelasan tadi ada penjelasannya yang R square itu mana? Ini di sini nih. Ini R square. Salah lagi. Enggak ada Oh, penjelasannya tadi. Oh, itu di apa namanya di penjelasan di materi, mana? di Tadi Di ada materi, R square materi. samping sebelah kanannya di, tadi. ma- di materi itu. Tadi Pak Heeh. Pak Sud kayaknya mau ngopi tuh. Ngopi apa? R square, pengertian R square itu apa? Enggak. Ntar aku coba capture ya. Oh, space gue mana ya? Space program. Kalau yang kayak gini gampang kan? Oh, Yang enggak ini juga di sih. mana, Mbak? Mas Ud? Gimana? Gimana Hah? juga? Kayak masih tenyaho itu. Nah, Kalau ini 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 yang tampil di layar teman-teman apa sih? Kok kayak nggak nyambung gue? Ini enggak ini apa? apa latihan latihan 4 Mas. Latihan 4. Kayak yang di ini WA grup. Oh, ini lagi open latihan 4 ya? Latihan 4. Itu ada exercise. Enggak, tadi ada tulisan yang arti R square terus yang R square apa tadi gitu loh. Oh, Mana di tadi? ini di apa? Di materi yang tadi Bapak bawain itu. Halo. Halo. Ya, Ya, mana whiteboardnya aku nggak buka. join dulu Mbak. Oh, join ya. Gimana caranya sih? Whiteboard tuh. Oh, ini. Nah, samping ya. Oh iya ini. Berikut adalah ringkasan hasil analisa Tadi data. exercise ngapain dua-duanya? Hah? Exercise ngapain? Oh, ini beda ya. Oke, Oh, oke. beda. Nanti siapa tahu bisa menjelaskan Bu Enggak, tadi Mutia. yang analisa yang pengertian dari R square itu loh yang jelasin nama Mbak Muti kan. Ini kan ada tuh. Nih, Mm-mm. kenapa R square itu buat mengetahui seberapa berkorelasinya, seberapa kuatnya saling mempengaruhi gitu kalau R square antar variabel gitu R square. R square itu bagus kalau di atas 0,5. Berarti ini cukup eh, Strong cukup banget berarti. korelasi satu sama lain. Nah, ini coba aku baca dulu soal berikut ada ringkasan hasil analisa data penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melihat pengaruh konsumsi ayam per kapita di Indonesia terhadap pendapatan real per kapita. Nah, Berarti pendapatan real per kapita itu adalah variabel dependen harga ayam eceran per unit. Nah, untuk melihat bagus, pengaruh bagus kok. konsumsi ayam per kapita di Indonesia.
Dependent. Oke, dependent variabelnya adalah pengaruh konsumsi air per kapita. Nah, independent variabelnya ini adalah harga ayam eceran per unit, terus pendapatan real per kapita. Nah, ini variabel independen, ini yang disebut X. Sementara Oke. Harga sementara yang kambing itu ya. disebut ya harga kambing, harga Har- sapi eceran, pendapatan per kapita, ini namanya variabel Variabel independen. independen ya. Ya, Terus yang variabel independen itu biasanya notasinya X. Kalau variabel dependen itu notasinya Y. hmm, Oke. Gitu. Nah, terus Nah, nilai betanya sama T. Ini gimana? betanya itu adalah Bacanya. ya ini beta nih. Beta itu biasanya adalah si konstanta, beta itu. terus Nah, udah kayak gitu nanti kita lihat lagi sig. Kalau tadi disebutin 0, kalau kita lihat di sini ada sig 0, berarti ini variabel bisa dipakai. Sig itu nggak boleh lebih dari 0. Gitu. Sik tidak boleh lebih dari 0 nih. Ya, nggak boleh lebih dari 0. Dan kalau F itu, Berarti ini F itu dipakai semua kalau dong. lebih Eh, kalau lebih dari kalau 0 lebih berarti itu variabel nggak bisa dipakai. Gitu. Nah, kalau Kalau di F bawah bisa berarti. harus 0 aja, udah 0 aja jangan bawah. Oh, harus 0. Nah, Ya. nah ini kan semuanya T-nya kan jadi di atas sig lebih T-nya dari 0 nol. nih. Nah, Lebih ini dari 0 ya. kita lihatnya yang hasil regression aja. Ah, Cahaya. Regression Hasil aja. regression. regression yang Ah, dipakai yang mana? ini Adjusted nih. atau R square? Oh, lu pakainya adjusted aja ya. Soalnya kalau R square itu, jadi Ah, kalau di statistik itu makin banyak lo ngasih variabel, angka R square-nya makin gede. Jadi biasanya di trim. Jadi biasanya orang-orang tuh pakainya adjusted R square gitu. Nah, oke. Nah, terus ininya keputusannya gimana nih kalau begini ceritanya? Anda diminta untuk menginterpretasikan data berikut serinci mungkin dan memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan tentang analisa Anda. Ah, Oke, berarti gini, ini kan betanya kan tadi 0,922. Nah, ini kan ada Minus. minus nih. Mm-mm. Ada minus tuh. 0,922 tuh kan kayak konstanta gitu loh, Oke. kayak konstanta. Nah, Hmm. jadi kalau lu ngebayangin kan misalnya ada kan biasanya gini ya, gimana sih cara nulis? Nih, Ini pakai kan pen ya. biasanya ada gini ya. Y sama Sama dengan dengan konstanta. A plus, lu Udah pasti nulis belum lo? sering lihat ini namanya regresi. Oh, ini Y, namanya regresi. X, ya kan? Ah, Nah, oke. ini dependent. X. Dependent. Oke. Y itu dependent, Oh, ya. oke. X itu independent, Dependent Y, X, ya. dependent X. Nah, Variabel bebas sama terikat gitu ya, Mbak. kalau A ini beta, Nah, ini beta, ya. Sorry, gue Lu kok nulisnya di kayak mana, Mut? ini whiteboard Ini saya samping ya? ada. Gua nggak Ya, kelihatan. Digeser Kelihatan. itunya. Enggak, Yang di bawah refresh, digeser di ke kanan. refresh. Ada Oh, sampingnya Refreshnya di mana? harus gini ya? nah, di Nggak refresh, juga. di refresh. Enggak, di Soalnya samping ini yang geser tampil sedikit. Kan ada kursor yang di bawahnya tuh. Enggak, tadi gue juga gitu di yang Logo tangan. following Oke, slide oke. itu di Oh, udah. refresh bisa. Oke, Ya, oke. oke. nah, A beta. Kalau B-nya? oke. B-nya yang C ya? Ini, lu lihat nih, ini B, Oh, ini B. B. Oke, sekarang buat nentuin, jadi geser-geser. Gue lagi nulis, cari geser-geser. Ini semuanya kok pada di Jangan situ. ditulis, jangan digeser. Jangan goyang-goyang, biar, jangan, sorry, jangan sorry, masukin sorry. maksudnya. Nggak, biar kok Bu nggak Mutia muncul ini? Gue nyari-nyari di mana yang nggak ada. Oh, ikut Jadi, geser semuanya ya? jadi nanti notasinya gini. Lalu lihat di sini betanya berapa? 0,922 kan? Nah, itu untuk Minus. kambing. Itu untuk kambing Oh, kan? Oh, minus iya. untuk ayam dulu. Apa? Ayam. Ayam minus. 922. Oke. Ah, Dikali ditambah Ditambah dong. minus ya. Minus 3. 0,948. Oh, oke. Itu Nah, T-nya itu nggak 948. dipakai ya T-nya ya? T itu sebenarnya buat mengetahui bedanya sih, pembeda. T itu nggak terlalu dipakai sih kalau menurut gua. Oh, alah. Gitu. Oh, Tapi nggak nanti ngaruh ya? nggak, tadi kan si Bapak cuman
tadi pas si Sarah nanya T itu buat tapi buat mengetahui beda sih gitu. Oke, ini dijumlahin. Oke. Terus Beta Masuk cuma bulan satu ya, Mbak. berapa enggak ini? Beta itu enggak cuma satu aja, dijumlahin Mbak. kan? Dia Ini udah udah Enggak dihitung kan? aja. Langsung Yang gini ada aja kan? garis gelap. Iya. Nanti Ini ini kenapa digeser X ke belakang sih tambah nggak kelihatan lagi nih? ini Ini 0,485. lalu ini whiteboardnya online ya. Online lah. Online. Tapi kenapa gue di sini Sayuti Show whiteboard ya? Emang Sayut yang buat. Emang Mas Mas Sayuti. Sayuti yang buat, Mas. Tapi kok Iya. gue nggak ada ya, nggak kelihatan ya di Following mana ya? Sayuti Chow. Ada whiteboard di kanan bawah, Kanan bawah. Kanan bawah. sebelah More. 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 Ah, More klik ada whiteboard. Terus existing whiteboard. Yes. Gue ah, klik existing whiteboard gitu. iya. Coba. Ada nggak? Coba. Nggak ada. You cannot open whiteboard when whiteboard already open. Ya, Wah, Pak Sayuti Ya nih. itu. Pak Yuk, Sayuti. diopenin dong Pak Sayuti. Masa Mama Iksan Gue nggak takut salah buka? klik ntar hilang semua nih coretan berharga nih. Enggak. Jangan. Karena itu beda. Tapi nanti Whiteboard. kita pelajarin dulu ya. Nanti kita coba bikin ininya. Nanti kita gua baca dulu deh. Ya, Nah, gue misalkan takut udah nih. salah. Misalkan Iya, iya. persamaannya nih begini nih Bu Tia nih. Ini ada minus Ya. 0, something plus 0,94 plus gitulah ya. Nah, ini cara bacanya kumaha? Nanti, makanya gue baca dulu. Nanti Oh, si Bapak. Nanti kita besok kita Oke. bahas lagi deh gimana. Coret lagi. ya Hmm. wis, oke, boleh. Ya, tapi Oke. intinya kita nggak disuruh ngitung kok. Kalau ngitung nanti biasanya pakai aplikasi atau pakai Excel aja. Kita cuma suruh interpretasi aja sebenarnya gitu. Tapi ini Iya. nanti untuk tesis kan pakai kayak gini ya, enggak ya? Betul, tapi lu pakai SPSS. Nanti yang keluar yang kayak gini lagi nih. Yang keluar Oke. bakal kayak gini nih nanti nih. Nih, yang kayak gini. Nanti kan kalau misalnya kita udah tahu bacaannya nih, contoh nih, kayak R-square tuh artinya apa sih? Buat tahu seberapa besar impact-nya tiap variabel itu, seberapa besar korelasinya tiap variabel itu. Nah, adjusted R-square nih jangan digerak-gerak ya. Ini kenapa jadi zoom in gini? Zoom out. Kenapa dikecilin? Ada yang bukan rusuhin. gue ya. Rusuh ada rusuh Nero ini. Gue udah nggak ketik-ketik lagi. Ini nanti si adjusted R-square tuh sebenarnya fungsinya sama kayak R-square, cuma adjusted itu data yang dipakai nggak terlalu banyak. Kalau standard error itu sebenarnya kalau lu pernah dengar apa namanya confidence level, tadi si Bapak nyebut confidence level kan, misalnya yang kita pakai 95%. Berarti kita tuh yakin banget sama data kita Confidence interval 95%. bukan? Enggak, confidence level namanya tingkat kepercayaan. Nah, berarti kita yakin banget sama data kita 95%, 5%-nya lagi buat si error. Nah, ini standar error ini yang jadi permisif kita terhadap error tuh berapa persen sih gitu. Nah, ini Jadi kayak terus margin kalau of error pilkada gitu ya, Mbak ya? ya yes, kayak gitu, benar. Terus kalau F itu yang tadi tuh kayak misalnya harus di atas 50%. Gitu. Nah, variabel-variabel itu yang kita mesti tentuin mana variabel X sama variabel Y-nya. Tapi variabel Y-nya kan tadi udah dikasih tahu tuh sama si Bapak nih di atas di soalnya. Pengaruh konsumsi ayam per kapita di Indonesia gitu. Tapi aku ntar baca dulu ya materinya, ntar kita interpretasi bareng. Habis itu aku takut salah nanti gitu. Jadi soal itu kita cuman jelasin rincinya aja ya, nggak ngitung lagi ya. Cuman kita suruh menjelaskan interpretasi lagi kan. aja sama kasih rekomendasi. Ya, tapi kan nanti ini masuk kalau misalnya tesis kan pasti dibuat kayak begini-begini kan? Ya dibuat, tapi Iya. kan lu udah tinggal masukin data. Lu tinggal upload data ke dalam SPSS, nanti yang output yang keluar ini gitu. Nah, kalau lu udah bisa interpretasi maksudnya apa, nah udah berarti kita udah bisa bikin hipotesis Udah kumlot, Mbak. bukan kumlot, udah bisa menginterpretasikan data gitu. Iya, kita nggak disuruh ngitung. Kalau ngitung puyeng banget, lu suruh ngitung R-square. Nanti pakai SPSS kok. Nanti tinggal upload data SPSS tuh. SPSS itu sekarang versi berapa ya? Kamut 28. 28. 28 Pokoknya ya? ini semua tuh harus
pahamin dulu kan uji-uji tuh ada banyak tuh, Mas-mas. Ada uji T, Z, itu semua harus dipahami dulu sebenarnya. Ya nggak, Mbak? Enggak, soalnya si Betul. Bapak Jadi kan nggak dari Itu dasar yang kan, langsung lompat pelajaran kan si kapan itu? Bapak kan. jadi Saya nggak pernah dengar ya. Iya. jadi ada Nah, distribusi. Statistik iya. dasar. Iya, itu kan ada rumus-rumusnya kan, ada skala-skalanya 0, berapa. Kayak tadi aku uji berapa itu ada skalanya 0,6, 0,5 kayak gitu-gitu sih. Biar nggak Jadi pada ada yang Mbak Sarah namanya nih boleh juga nih buat ini kita ya. Advice untuk paling paling bodohnya sih kita isi ini aja ya, isi latihan yang personal itu aja tuh, tugas yang perorangan. Iya. Jadi nanti sebenarnya ada tadi si Bapak juga sempat ngejelasin mengenai ada distribusi normal. Distribusi itu ada banyak. Ada distribusi Benar. normal, ada distribusi gamma, ada Terus Ini pasti nanti distribusi. masuk di case nih. Di apa studi kasus ya? Nah, Di kamu kasih itu kayaknya nih. tadi kalau lu lihat ada DF itu derajat bebas, Itu sih si Teteh ikut berada freedom. dulu. Nah, itu tadi ada 2, itu mesti makanya si Bapak ngejelasinnya udah langsung begitu. Orang kan kayak yang nggak biasa panik. pakai statistik langsung Pasti puyeng ya. kaget sih, Kak. Iya. Ya benar. Asumsinya semua masih S1 statistik kali. Asumsinya udah ngerti mungkin ya. Cuma kan nggak Ini semuanya sih baru ngerti. lulus kemarin. Sebenarnya sih gini sih apa namanya keywordnya di atas 50% aja udah bisa dipakai. Jadi kayak gini nih, R square oke di atas 50%, F di atas 50%. Udah berarti datanya udah oke. Nah, terus nanti kita tinggal interpretasi, oh yang mana sih yang variabel independen, mana sih variabel independen. Nah, udah tinggal gitu aja sebenarnya keywordnya. Iya. Oh, kalau di atas 50% berarti oke gitu. Ya, jadi definisi-definisi dari masing-masing ini kan. Iya, sama benchmarkingnya ya, Result yang regression disebut ini, iya. Iya. yang bisa Kayak dipakai signifikan yang itu mana? tadi 0,0 berapa? 0,5, 0,5 gitu ya. 0,6, 0,5 ya di ya atas kan itu 1. Itu yang mesti kita itu hafalin. satu. Mm-mm. Iya, Kak, setuju. Kak izin Karena nanya. Terus beda uji, beda skala. Skala-skalanya itu yang kita ingat yang harus dihafalin. Betul. Sementara kita dari awal nggak nah, tahu Keywordnya mana itu skala doang. yang signifikan, mana skala yang Iya. Dan nggak harus boleh pahami dulu dipakai gitu kan. variabel bebas yang mana, variabel yang terikat mana. Karena uji itu akan datang dari kalau udah paham variabelnya. Berarti mesti cari ambil kelas lain nih. Jadi kalau misalnya gini, kan lo kayak kemarin ya bikin proposal, contoh nih pengen tahu loyalitas konsumen gitu ya. Seberapa besar loyalitas konsumen? Lu ngelihatnya terhadap apa nih? Berarti loyalitas konsumen itu variabel apa? Dependen. Nah, Iya, variabel iya. independennya yang mempengaruhi loyalitas konsumen apa? Contoh, harga barang, persepsi terhadap brand. Nah, itu variabel X gitu. Itu yang mempengaruhi si loyalitas konsumen. Itu aja sebenarnya. Iya. Nah, dari situ baru deh tuh pakai uji-uji ya nggak, Mbak? Uji T, uji EZ, regresi, F, gitu-gitu. Kak Jadi izin ini ibaratnya kalau kayak uji. gini, oh oke. Ya, Silakan, gimana, Mbak Dek? Ade. Iya, izin kalau kayak gini tuh kita interpretasinya ke semua objek apa enggak kayak misalnya gini kan variabelnya kan ada banyak ya, ada yang minus, ada yang plus, kayak gitu Ya. itu kita kalau ngejelasin semuanya dijelasin apa udah aja langsung kayak conclusion Oh, aja kan dari R square-nya itu lebih dari 0,5 berarti udah pasti mempengaruhi. Nah itu kayak gimana tuh Kak? Apakah semuanya atau cuma satu sebenarnya doang? yang gue tangkap sih lo tinggal interpretasi gini aja. Yang pengaruh konsumsi ayam per kapita di Indonesia tuh karena apa sih? Oke, berarti karena harga kambing eceran itu mahal, makanya mempengaruhi orang jadi lebih memilih konsumsi ayam per kapita di Indonesia gitu. Terus oh ternyata harga ayam eceran itu nggak mempengaruhi. Nah itu lu cuma disuruh interpretasi itu sih setahu gue. Atau misalnya harga sapi eceran ternyata sekarang lebih mahal, makanya orang beralih ke konsumsi ayam. Nah gitu. Nah, kalau arti minus itu apa ya? Kenapa dia minus sendiri? Minus Enggak itu berarti mempengaruhi berbanding Mas. terbalik. Berbanding terbalik, Mas. Oh, berarti nggak mau pengaruhi gitu ya? Mempengaruhi tapi berbanding terbalik Mempengaruhi, biasanya. ya balik. Turun gitu maksudnya. Turun. Iya.
mempengaruhi tapi berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya harga ayam naik, Pendapatan per kapita turun gitu. ya bisa begitu. Ini kan Terus dasarnya apa ya? Harga pengaruh ayam, konsumsi ayam per kapita. nah Konsumsi harga ayam ayam per kapita. naik. Terus dia akan menurunkan Konsumsi eh, ayam. konsumsi ayam. Ya, gitu. Biasanya berbanding terbalik kalau minus itu. Harga ayam Tapi nanti naik, kita baca lagi ya. harga ayam Berarti naik. seolah-olah makin tinggi kapita, orang akan lebih sedikit, harga eceran ayam makin turun gitu ya. Ya Iya. maksudnya dia nggak apa namanya ya, udah per kapitanya Makin turun harga gede. ayam, Iya. makin tinggi konsumsi ayam per kapita. Oh, Makin tinggi harga kambing, maka mempengaruhi konsumsi ayam. Makin tinggi konsumsi ayam per kapita, gitu bacanya. Iya benar. Hmm. Semangka, kakak. Makin tinggi. ini Semakin Sarah nih diam-diam nih hebat nih. Ini emang bidangnya Mbak Sarah nih sama Mbak Mutia Iya. nih. Enggak. Demi toga. Aku sih Saya demi sebenarnya togel. ini aja ya, kita baca lagi aja ya nanti ya. Ya, Apalan Nanti sih baru ini, kita aku bahas setuju. lagi. Gue nggak ini ada buku apa, belajar apaan sih kayak begini nih? Yang mesti kita ini kan biar lebih paham gitu. Jadi, Statistik lo gitu. belajar regresi aja. Ada yang namanya regresi. Regresi itu pengen melihat pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Ya, Oh. regresi metode statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dependen atau yang ingin diprediksi Nah, atau dijelaskan. Berarti gini Mut, kan ya, tadinya kan 0,5 ya. Di atas ya. 0,5 kan valid ya. Oh, Berarti sapi sama pendapatan per kapita itu nggak masuk ya. Di-ignore berarti datanya gitu. Jadi yang Nah, paling itu berpengaruh. Nah, gua masih belum paham banget nih. Oh, oke. Nanti gue baca dulu. Takutnya salah nanti kalau misalnya kasih tahu kalau ini. Oke. ya Nanti ya gue ya baca ya. dulu ya. Nggak Jadi apa-apa, kalau nggak apa-apa. regresi itu nanti lu ada, kalau lu tahu ada mean. Mean itu ada yang namanya rata-rata, ada yang namanya uh, variance. Nah, ini ANOVA nih variance, ada standar deviasi, ada R square. Ini semua ada di regresi nih. R square Regresi gitu. berganda, regresi non-linear, gitu ya? Non-linear tuh berarti berbanding terbalik. Ini linear nih, gitu. Dan oke, nanti kita belajar dulu aja, gue baca dulu ya. Oke. Sip. Thank you kalau gitu. Thank you ya Takutnya semua. salah ngasih info ya. Ya. Everybody Terima kasih house. banyak Mbak Semangat. Sarah, Thank Mbak you. Mutia. Sama-sama, Thank you. semangat.